Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan, Salam, semoga semua makhluk berbahagia, sehat, sejahtera, salam Pancasila, merdeka. Jadi banyak orang mengira bahwa musuh Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah PDI. Nah, ini bagi saya itu kurang tepat ya. Karena mari kita membicarakan siapa sih sebenarnya musuh-musuh Pak Prabowo. Secara pribadi tentu saja Pak Prabowo tidak punya musuh gitu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berpotensi menggagalkan program dan target Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana beliau banyak sampaikan di pidato-pidato beliau dan di buku-buku beliau, terutama di buku Paradoks Indonesia. Jadi yang pertama, yang bisa menggagalkan program-program Pak Prabowo itu tentu saja adalah anak buahnya sendiri yang tidak taat instruksi, yang memplesetkan instruksi, yang mengail di air keruh gitu ya. Dan sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa aparatur kita itu di dalam 10 tahun atau 15 tahun terakhir itu mengalami dalam tanda petik itu pembusukan secara mental gitu. Jadi korupsi di mana-mana, instruksi atau keputusan pemerintah pusat di level daerah itu dilaksanakan dengan berbeda gitu. Dan itu salah satunya sudah dibuktikan oleh Gubernur Jawa Barat yang sekarang, yaitu Kang Deddy Mulyadi gitu. Bagaimana beliau sebelum dilantik kemarin melakukan sidak-sidak di lapangan, itu ternyata beliau menemukan begitu banyak kejanggalan. Apa itu wujudnya, yaitu adalah keputusan pemerintah pusat itu dilaksanakan berbeda di level daerah gitu. Salah satunya misalnya soal pendidikan gitu. Bagaimana pemerintah pusat itu sudah lama menginginkan bahwa sekolah itu gratis, dan ternyata masih banyak pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan semangat dari gratisnya bersekolah yang dilaksanakan di level keputusan kepala dinas atau di level provinsi maupun di level kabupaten kota gitu. Yang berikutnya itu ya, jadi bawahan Pak Prabowo itu sendiri yang berpotensi untuk menjadi musuh utama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Manakala mereka tidak satu komando, tidak taat kepada keputusan dalam bentuk mengimplementasikan kebijakan dengan berbeda dengan yang sudah diputuskan. Yang kedua, tentu saja DFK gitu, disinformasi, fitnah dan karena ini apa? Kebencian gitu. Nah, ini fenomena tanpa mengurangi rasa salut saya kepada teman-teman adik-adik mahasiswa gitu. Fenomena demo beberapa hari terakhir ini menunjukkan adanya indikasi kuatnya DFK gitu. Jadi ketika teman-teman mahasiswa itu tidak memiliki akses data dan informasi yang cukup mengenai kebijakan pemerintah, dan juga tidak adanya saluran komunikasi dengan dialog dengan pemerintah, maka muncullah demo yang seperti ini yang dengan hashtag Indonesia Gelap itu. Yang berikutnya tentu saja kepentingan-kepentingan yang didasari pada keserakahan, terutama di dunia bisnis ya. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah itu mendapatkan lobby maupun tekanan-tekanan untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Dan musuh yang seperti ini relatif mudah dikalahkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan yang berikutnya lagi tentu saja adalah kepentingan internasional gitu. Karena saya melihat kepresidenan Pak Prabowo ini dalam beberapa hal ada miripnya dengan kepresidenan Gus Dur. Yang saya maksud adalah kepresidenan Gus Dur dan kepresidenan
Pak Prabowo ini menggetarkan banyak negara kuat gitu. Karena dua orang ini punya prinsip dan punya idealisme yang kuat, yang luar biasa mengenai bangsa dan negara Indonesia. Maka kita melihat bahwa negara-negara kuat, baik dari blok timur maupun dari blok barat, itu tentu saja dalam tanda petik itu waspada dan dalam tanda petik bisa merasa terancam gitu. Dan kita tahu bahwa salah satu sebab jatuhnya Gus Dur itu ya karena promosi dan provokasi kepentingan barat gitu. Nah, begitu juga Pak Prabowo ini, perform Pak Prabowo, cara berpikir, intelijensi maupun intelektualitas serta pemahaman persoalan yang dihadapi bangsa ini yang begitu detail yang dimiliki oleh Pak Prabowo, dan kemudian keberanian yang reputasinya ya sudah luar biasa karena beliau berkarir di militer dan jadi Danjen Kopassus dan lain-lain. Dan keterbukaan beliau di dalam berkomunikasi baik dalam tulisan maupun pidato-pidato beliau yang begitu menggelora untuk bangsa ini itu tentu saja membuat banyak negara besar itu khawatir terkait dengan kepentingannya, apalagi beliau akan melanjutkan keputusan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi, untuk melakukan hilirisasi gitu. Jadi ya kepresidenan Prabowo itu tadi saya sampaikan, itu ada banyak persamaannya dengan kepresidenan Gus Dur dulu, bahkan juga ada kesamaannya dengan kepresidenan Bung Karno dulu. Jadi Bung Karno jatuh kan juga atas provokasi dan promosi intelijen barat ya. Kalau di masa Bung Karno itu tentu saja CIA ya, CIA gitu. Jadi tidak benar bahwa musuh Prabowo itu PDI atau oposisi, karena di dalam tradisi pergaulan politik elit-elit kita, bahkan oposisi pun itu tidak terlalu signifikan untuk membatalkan rencana kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah yang sedang berkuasa gitu. Nah, kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat tentu saja hanya bisa mendoakan semoga pemerintahan kita dan orang-orang yang ada di pemerintahan kita, tentu saja terutama presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, itu semua bisa amanah, semua seiring sejalan, semua satu idealisme dengan presiden dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai sapi perahan. Benar-benar taat azas, benar-benar taat hukum, dan sehingga bangsa dan negara ini memperoleh berkahnya. Dan semoga Tuhan yang Maha memberi petunjuk senantiasa memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, sehingga pemimpin-pemimpin kita itu tidak tergoda dengan godaan-godaan duniawiah yang sifatnya umumnya itu adalah material gitu. Baik yang ada di pemerintahan maupun yang mungkin satu titik nanti PDIP itu akan menjadi oposisi, semua berdasarkan kepada di posisi masing-masing itu didasarkan pada kecinaan kepada bangsa dan negara, bukan sentimen golongan atau sentimen kelompok atau sentimen pribadi gitu. Itu yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata. Minta maaf, minta ampun, minta ridho kalau salah, kalau keliru. Salam sosial merdeka.